Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Sebagaimana yang telah diputuskan pemerintah bahwa pada bulan November 2024 tahun ini adalah pendaftaran P3K tahap 2 untuk tahun 2024 setelah tahap 1 yang diisi oleh para honorer kategori 2 dan honorer non-ASN terdaftar di database BKN. Bapak Ibu, terkait dengan pendaftaran P3K tahap 2, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer calon pendaftar P3K 2024 tahap 2. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama, sebagaimana pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bu Rini Widiantini, terkait pendaftaran P3K 2024 tahap 2, honorer wajib mengetahui hal ini. Ini informasi terbaru yang tayang per Rabu 6 November 2024, Bapak Ibu ya. Informasi terbaru yang disampaikan oleh Menpan RB terbaru. Supaya lebih jelas, apa hal penting yang disampaikan oleh Menpan RB yang wajib diketahui oleh seluruh honorer pada pendaftaran P3K 2024 khusus untuk tahap 2? Mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com, Jakarta. Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahap 2 segera dibuka. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini menyampaikan satu kepastian, menyampaikan komitmen pemerintah untuk menuntaskan permasalahan honorer di tanah air. Penyelesaian masalah honorer hingga akhir tahun ini menjadi salah satu prioritas kami, kata Menpan RB Rini Widiantini pada Rabu 6 November 2024. Saat ini lanjutnya, pelaksanaan rekrutmen P3K 2024 tahap 1 sementara berjalan. Walau pada pendaftaran P3K tahap 1 2024 ini sedikit ada polemik Bapak ya, karena ada beberapa hal yang menjadi satu persoalan yang kini sedang disoroti oleh honorer. Tahap 1 yang telah dibuka pendaftarannya itu tanggal 1 sampai 20 Oktober 2024. Diperuntukkan bagi pelamar prioritas guru diploma 4 bidang pendidik tahun 2023. Selanjutnya, honorer kategori 2 sesuai pangkalan data atau database Badan Kepegawaian Negara serta tenaga non-aparatur sipil negara yang terdata dalam database BKN tahun 2022. Rencananya, pemerintah akan membuka pendaftaran P3K 2024 tahap 2 pada 17 November hingga 31 Desember 2024. Untuk tahap 2 ini diperuntukkan bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdian. Ingat Bapak Ibu, ada ketentuannya, yaitu bagi honorer aktif yang mengabdi di instansi pemerintah dengan kriteria masa kerja minimal 2 tahun. Ini termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah, terang Menpan RB Rini Widiantini. Bagi calon pelamar seleksi P3K bisa mendaftar melalui portal sscsn.bkn.go.id sebagai situs resmi pendaftaran ASN secara nasional. Calon pelamar P3K 2024 tahap 2 ini bisa mencermati regulasi yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Sebagai pengingat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan 3 peraturan terkait
kebijakan pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Aturan tersebut yakni Keputusan Menpan RB nomor 347 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Kemudian, Kemenpan RB nomor 348 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 serta Kemenpan RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. Pemerintah juga menetapkan formasi paling besar bagi P3K yakni 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN 2024. Ini data per 22 Agustus 2024, Bapak Ibu. Besarnya formasi P3K yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, ya ini cukup lumayan. Menpan RB ini juga menghimbau agar honorer atau tenaga non-ASN untuk menyiapkan diri karena seleksi P3K 2024 menggunakan komputer ST Test atau CAT dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Untuk diketahui, dalam seleksi P3K hanya terdapat 2 tahapan, yang mana tahapan tersebut yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Bukan seperti seleksi CPNS, ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi dasar, dan ada seleksi kompetensi bidang. Ini untuk honorer, benar-benar pemerintah punya komitmen supaya para honorer ini mudah untuk beralih status menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K yang menyelenggarakan seleksi honorer dengan 2 seleksi saja, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Selanjutnya akan ada wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta seleksi. Itulah informasi terkini Bapak Ibu yang disampaikan oleh Menteri Pan RB Rini Widiantini sehubungan dengan pendaftaran P3K tahap 2 yang segera akan dilaksanakan di pertengahan bulan November sampai dengan Desember 2024 tahun ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Harap semua Bapak Ibu honorer bersiap-siap menyongsong pendaftaran P3K tahap 2 2024. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.